Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Putri Jija dan teman saya Kayla Amanda. Kami mau menjelaskan tentang teks argumentasi. Di sini ada pengertian. Teks argumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teks yang berisi mengenai alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Teks argumentasi biasanya menjadi landasan teks debat karena di dalam teks argumentasi disajikan suatu benda retorika yang mempengaruhi sikap atau pendapat orang lain. Teks argumentasi juga bisa disebut sebagai teks yang berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Biasanya teks argumentasi berisi sebuah pemaparan berupa pendapat berdasarkan bukti, alasan, dan contoh dari kejadian nyata yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, teks argumentasi harus didukung fakta dan data yang sesuai. Yang kedua, menggunakan kalimat yang luas dengan makna sebenarnya atau denotatif. Yang ketiga, teks argumentasi ditulis secara objektif sehingga tidak perlu banyak menggunakan gaya penulisan personal. Yang keempat, menjelaskan ide, gagasan, atau opini penulis. Yang kelima, mengambil informasi dari berbagai data, pengalaman, penelitian, atau referensi yang sudah teruji. Yang keenam, biasanya diakhiri dengan kesimpulan yang objektif dan kritis. Berikutnya di sini ada teks argumentasi. 1. Pendahuluan. Pada bagian ini berisi penjelasan secara singkat dan padat mengenai isu yang dibahas dengan bahasa yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. 2. Badan argumen. Badan argumen berisi data dan fakta hasil riset yang ditulis dengan terstruktur dan tertata agar mudah dipahami pembaca. 3. Kesimpulan. Kesimpulan bisa ditulis dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan tentu saja mengutamakan kelogisan dan penalaran yang masuk akal. Jenis-jenis argumentasi. Yang pertama, sebab akibat. Teks ini berusaha menunjukkan bahwa suatu kejadian atau sebab memiliki dampak tertentu atau akibat, bahwa perubahan satu variabel akan menyebabkan perubahan pada variabel lain. Yang kedua, argumentasi persamaan. Argumentasi persamaan adalah untuk menyoroti kesamaan tersebut sebagai dasar untuk membuat argumen tertentu. Dengan menyoroti persamaan antara hal-hal yang dibandingkan, penulis dapat memperkuat argumennya dan membantu pembaca memahami relevansi atau implikasi dari persamaan tersebut. Yang ketiga, argumentasi perbandingan. Argumentasi perbandingan adalah untuk membuat pembaca memahami mengapa suatu argumen memiliki kekuatan atau relevansi tertentu berdasarkan perbandingan yang dibuat. 4. Autoritas. Teks argumentasi ini ditulis dengan mengutip otoritas atau sumber yang dianggap memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman yang relevan, sehingga memperkuat argumen penulis. 5. Kesaksian. Teks argumentasi jenis ini ditulis dengan menggunakan kesaksian atau testimoni dari individu atau pihak yang memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan pribadi tentang suatu peristiwa, konsep, atau fenomena tertentu. Selanjutnya, ada tujuan argumentasi. Yang pertama, untuk mengungkapkan pandangan. Teks argumentasi digunakan untuk menyampaikan pandangan penulis tentang suatu kasus atau teori dengan jelas dan mendalam. Yang kedua, untuk memengaruhi tingkah laku. Teks ini bertujuan untuk memengaruhi perilaku pembaca dengan menyajikan pendapat secara logis, sehingga pembaca bisa dipengaruhi untuk berpikir sesuai pandangan penulis. Yang ketiga, membuktikan kebenaran. Teks argumentasi berfungsi untuk menunjukkan kebenaran suatu pendapat dengan cara yang logis. Ini dilakukan dengan menyajikan pendapat dan data pendukung, sehingga argumen tersebut dianggap benar dan diterima. Yang keempat, untuk menarik perhatian. Teks argumentasi bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dengan menyajikan argumen dan data yang mendukung, sehingga argumen tersebut diterima dengan benar.
Selanjutnya ada kesimpulan. Teks argumentasi adalah jenis tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau pandangan dengan menggunakan alasan dan bukti yang logis. Kesimpulan dari teks argumentasi biasanya berisi penegasan kembali dari pendapat yang telah disampaikan, didukung oleh argumen-argumen yang telah dipaparkan, dan mengajak pembaca untuk menerima atau mempertimbangkan pandangan tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.